Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu kembali di video statika ini bersama saya Nur Aziz Handika. Kali ini kita akan masuk ke reaksi perletakan dengan cara grafis dengan gaya-gaya vertikal yang jumlahnya lebih dari satu gaya terpusat. Oke, selanjutnya kita mempunyai contoh soal dengan sendi dan roll juga. Tapi kita ambil di sini gayanya ada dua, P1 dan P2. Langkahnya adalah sama seperti tadi. Kita gunakan skala gaya seperti ini, oke? Mulai dari gaya yang terletak paling dekat dengan sendi. Jadi pada saat kita menggambarkan poligon gayanya, kita mulai dari gaya yang paling dekat dengan peletakan sendi. Kalau dalam kasus ini, P2 dulu berarti ya, yang paling dekat dengan sendi. Oke. Setelah P2, maka kita gambarkan di sini. Kita lanjutkan dengan P1. Tentukan titik koordinat kutub, kita gambarkan garis bantunya. 1, 2, dan 3. Oke, maka kalau kalian mau gambarkan resultante, berarti resultantenya itu adalah, kalau saya gambarkan yang warna merah yang ini ya. Nah, diteruskan ke sini. Ini adalah resultante gayanya. Tapi di sini kita tidak, maka saya hapus terlebih dahulu, gitu ya, untuk nanti biar tidak bingung, mempermudah ke penggunaan dari koordinat kutub ini. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah mulai dari peletakan sendi, kenakan di titik sendi dan balok. Oke, yaitu berada di sini, seperti sebelumnya. 1. Kenakan dengan P2. Oke, setelah itu ada garis 2, itu kena P2. Juga, berarti di pertemuan yang dengan si 1 tadi. Kenakan dengan P3. P1 maksud saya. Karena P1 itu berada di atas sini, ya, maka bisa kita lakukan perpanjangan daripada P1 tersebut, garis kerjanya. Lalu kita trace 3. Nah, 3 ini harusnya kita kenakan dengan garis kerja dari roll, yaitu peletakan roll garis kerjanya seperti ini. Tapi kalau diperhatikan, dia akan bertemu di bawah, di luar kertas kita. Oke, maka dengan demikian, sangatlah signifikan sekali ketika kita menentukan koordinat polar ini O-nya berada di mana gitu. Nanti kalau ujian tentunya akan beda-beda kalian dengan teman kalian, sehingga jika jawabannya sama persis kita itu patut dicurigai gitu ya. Maka di sini kita ulangi kembali langkah tadi. Misalkan tadi sudah kita peroleh P2 P1, sekarang saya pindahkan koordinat kutubnya tadi di sisi kanan, sekarang kita ke sisi kiri agak ke bawah, gambarkan garis 1, garis 2, dan garis 3. Mulai garis tadi dari pertemuan sendi baloknya, garis 1, oke, dia harus kena dengan gaya P2. Maka P2 kita perpanjang garis kerjanya. Dari P2 kita perpanjang garis kerjanya, maka gambarkan garis 2, di mana garis 2 kalau dari koordinat polar ini ketemu dengan P2 dan juga P1. Oke, dan P1 ini ya. Maka di sini perpanjang garis P1, gariskan garis 3. Lalu selanjutnya kita perpanjang garis reaksi perletakan roll yang sebagaimana kita ketahui dia tegak lurus terhadap bidang landasan roll ya. Maka disinilah bertemu roll, sini bertemu sendi, digariskan, buat garis penutup. Garis penutup ini dipindahkan ke koordinat polar tadi. Ingat, filosofisnya selalu reaksi perletakan kita mulai dengan melihat garis kerja reaksi perletakan di perletakan roll. Karena dia tegak lurus dengan landasannya. Maka kita peroleh sampai dengan garis kuning ya. Ingat trace sampai dengan garis kuning. Dan garis merah VA ini dan biru dia berhimpit. Ini saya gambarkan agak geser aja supaya kelihatan. Berarti dari sini ke sini kita peroleh RB. Sehingga RB bisa kita uraikan, dapat oleh HB dan VB. Sehingga reaksi peletakannya bisa kita tuliskan di soalnya kembali seperti ini. Ya, baik. Selanjutnya kita lanjutkan. Kali ini kita balik. Sendinya di kiri, rollnya sekarang berada di sebelah kanan. Oke, mungkin teman-teman mikir tadi kayaknya selalu sendinya di kanan deh. Bagaimana kalau sendinya sekarang sebelah kiri? Ini kita coba aja. Langkah pertama gunakan skala. Lalu mulai dari gaya yang terletak dengan peletakan sendi. Nah, di kasus ini, kalau tadi kita mulai dari P2, sekarang jadi mulainya dari P1. Seperti ini, ya. Jadi P1 dan P2 kita peroleh diagramnya seperti ini. Gunakan koordinat kutub.
berarti dari P1, satunya di sini, 2, 3, gitu. Pindahkan garis bantu kerja tadi ke perletakan. Dimulai dari mana? Dari perletakan sendi. Ingat, di perletakan sendi di ujung segitiga atasnya itu ya. Jadi 1 berada di sini, dia harus ketemu P1, P1 diperpanjang garis kerja gayanya. Oke, lalu kita trace garis 2. Garis 2 itu harus bertemu dengan P2 dan P1. Jadi P2 kita perpanjang garis kerja gayanya. Selanjutnya P2 ini ada 3. Oke, kita gariskan di pertemuan yang garis 2 dan perpanjangan garis kerja gaya P2 gitu ya. Lalu ingat dia roll di B. Di roll di B ini garis kerjanya selalu tegak lurus dengan landasan rollnya. Di kasus ini adalah vertikal, sehingga bisa kita gambarkan garis penutupnya itu selalu yang berada di perletakan. Di sini contohnya adalah di sini dan di sini. Pindahkan ke koordinat polar kita. Dari koordinat polar kita, maka kita bisa peroleh. Pertama, radiasi perletakan selalu dari roll. Dia lurus ke atas. Pertemuannya adalah garis hijau dan garis kuning di sini ya. Garis hijau 3 dan garis kuning. Sehingga dari garis hijau ini, pertemuan ke garis kuning dengan arahnya gimana Pak? Arahnya yang sesuai dengan tegak lurus perletakan rollnya. Posisinya adalah vertikal, maka VB adalah vertikal. Dari sini ditutup ke P1, kita peroleh adalah RA atau reaksi perletakan dari perletakan sendi. Sehingga kalau RA kita jabarkan diperoleh RA, VA, dan HA-nya. Kita pindahkan ke sini VB, VA, dan HA, ukur skala, dan digunakan skala gaya, maksud saya, maka kita peroleh besarnya VA, HA, dan VB. Berikut adalah referensi yang bisa teman-teman gunakan jika ingin tertarik untuk membaca dan sebagainya. Dengan demikian, kali ini tadi kita sudah membahas beberapa contoh soal untuk reaksi perletakan dengan cara grafis gitu ya. Kita sudah mengambil contoh soal yang sendi dan roll seperti ini. Kita juga sudah kebalikannya tadi posisinya roll yang di sebelah kiri maupun sendi yang di sebelah kanan. Jadi yang perlu diperhatikan adalah pada saat kita menggambarkan garis-garis yang kita peroleh dari koordinat tutup, kita pindahkan ke baloknya mulai dari yang perletakan sendi. Dan itu harus berada di ujung sini atau di sini. Oke. Setelah itu, setelah semuanya kita pindahkan, kita gariskan dengan garis penutup. Garis penutup selalu berada di pertemuan garis kerja perletakan tersebut dengan garis bantunya. Buat garis penutup, pindahkan ke koordinat kutub kita. Oke, untuk reaksi perletakannya tentunya kita mulai dari yang kita ketahui secara umum, yaitu untuk perletakan roll, di mana perletakan roll itu garis kerjanya selalu tegak lurus dengan landasannya. Kalau dia rollnya seperti ini, maka garis kerjanya adalah seperti ini. Kalau dia rollnya adalah agak miring seperti ini, maka garis kerjanya adalah seperti ini. Yang jelas dia harus tegak lurus dengan landasannya. Yang ini tegak lurus dengan sebelah sininya. Oke, jadi sekarang teman-teman sudah bisa latihan sendiri, membuat soalnya sendiri masing-masing, misalkan mau ke arah mana sendi dan rollnya, dan perhatikan kaidah-kaidah yang tadi sudah diterangkan dalam video ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.